Saya Intan Rahayu Jaya. Saya yang akan menjelaskan tentang pengertian pada isi bab 3. Pertama-tama, statement publik tentang pergaulan bebas, miras, dan narkoba memang sangat banyak. Maka daripada itu, muncullah tagline bahwasannya stop narkoba, stop miras, stop pergaulan bebas. Maka simak pengertiannya pada berikut. Terdapat pada 3 gambar yang tidak patut untuk contoh, yaitu pergaulan bebas atau perkelahian antar pelajar, termasuk tindakan agresi problema dunia remaja. Jenis narkoba, miras, termasuk makna dari Homer. Setiap yang memabukkan adalah Homer dan setiap Homer adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nama saya Ersa Ramadhani dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari perkelahian, narkoba, dan juga miras. Yang pertama, ada jenis-jenis dari perkelahian, yaitu ada perkelahian antar pelajar, perkelahian antar suku, perkelahian antar kampung, perkelahian antar orang, dan perkelahian antar warga. Yang kedua, ada jenis-jenis dari narkoba, yaitu ada sabu, ganja, kokain, ekstasi, heroin, dan lain-lain. Yang ketiga, ada jenis-jenis dari miras, yaitu ada alkohol, bir, wine, vodka, dan lain-lain. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Saya akan membacakan larangan Allah dalam Al-Quran tentang pergaulan bebas, miras, dan narkoba. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi pergaulan bebas diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum miras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba, terdapat pada surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." Dengan demikian, dalam ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk dalam artian tidak baik untuk kesehatan, merusak fisik dan psikis. Saya, Indriani Febrianti, akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar, narkoba, dan juga miras. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar atau biasa disebut tawuran. Yang pertama, jangan sampai terjadi perkelahian antar pelajar. Yang kedua, berteman pada semua teman atau jangan memilih-milih teman dan lebih bersosialisasi. Yang ketiga, berkonsultasi kepada guru bila terjadi masalah. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dan yang kelima, jika ada masalah, cepat diselesaikan. Jangan mudah percaya kepada kata-kata orang lain yang menghasut kita. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari bahaya narkoba? Yang pertama, memilih teman dalam pergaulan secara selektif. Yang kedua, bersosialisasi dalam lingkungan yang positif. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan teman-teman nongkrong yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya miras? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat tujuan hidup kita. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktaviani dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran dalam mengonsumsi minuman alkohol, narkoba, dan perkelahian. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pelanggaran minuman alkohol dalam hukum. Tiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 pidana dengan penjara paling sedikit 3 bulan dan denda paling sedikit 10 juta.
Pelanggaran berminum alkohol dalam Islam, yaitu hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua adalah pelanggaran narkoba dalam hukum, yaitu sanksi yang terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, yaitu narkotika diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Pelanggaran narkoba dalam Islam, yaitu agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan dalam ayat Al-Quran. Pelanggaran perkelahian dalam hukum, yaitu perkelahian merupakan suatu bentuk tindakan pidana karena pada dasarnya pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.